Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada perkuliahan online pneumatik dan hidrolik, di mana kita sudah sampai pada pertemuan atau sesi ke-6. Nah, pada sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai pemilihan pompa hidrolik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pompa hidrolik. Nah, untuk menentukan pompa hidrolik yang sesuai, memang banyak faktor yang harus jadi pertimbangan. Tapi secara umum kita bisa membagi menjadi dua, yaitu faktor utama dan faktor tambahan. Nah, faktor-faktor utama ini yang pertama adalah ukuran. Ukuran di sini tentu kemampuan pompa untuk menyuplai atau memindahkan cairan gitu ya, atau kita biasa menyebutnya sebagai displacement. Yang kedua adalah kecepatan atau speed dari pompa, baik speed maksimum maupun speed minimumnya. Yang ketiga adalah tekanan operasional maksimumnya, dan yang terakhir adalah apakah pompa hidrolik ini nanti akan digunakan pada sirkuit terbuka atau tertutup. Nah, itu menentukan jenis pompa yang akan kita pilih. Sedangkan faktor-faktor tambahan yang juga bisa jadi pertimbangan adalah pertama arah rotasi, terus kedua penggunaan controller, ini perlu atau tidak. Yang ketiga penggunaan seal. Jadi seal ini kan tentu disesuaikan dengan jenis olinya atau jenis cairan yang digunakan. Yang keempat, poros penggeraknya atau drivingnya gitu ya. Yang kelima, aspek-aspek instalasi seperti port connection, mounting type, dimensi luar, posisi instalasinya nanti seperti apa, ini juga bisa menjadi pertimbangan gitu. Walaupun tentu relatif ya, jadi kalau memang tempatnya itu terbatas, ini jadi faktor yang menentukan juga. Tapi kalau lebih free gitulah dalam penempatan, ya mungkin bisa dikesampingkan juga dalam pertimbangan. Dan yang terakhir adalah suhu operasional, walaupun ini juga tidak menjadi faktor yang urgent untuk jadi pertimbangan. Tapi dalam hal suhu operasionalnya itu sangat tinggi atau sangat rendah, tentu bisa jadi diperlukan pompa hidrolik jenis khusus gitu ya, tidak bisa sekedar pompa hidrolik. Nah, terkait dengan pemilihan pompa hidrolik, ada perhitungan atau analisis yang harus dilakukan gitu ya. Jadi terbagi menjadi dua, ada analisis pompa ideal, ada analisis pompa aktual. Nah, analisis pompa ideal itu didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada kebocoran internal maupun juga mengabaikan efek sifat mampu tekan pada oli yang digunakan. Jadi analisis pompa ideal ini sifatnya memudahkan dalam hal analisis gitu ya. Cuma kita harus mempertimbangkan juga kalau kita ada sesuatu yang kita abaikan, ada baiknya nanti kita tambahkan yang kita sebut sebagai faktor keamanan atau safety factor gitu dalam hasil rancangan yang kita peroleh dari hasil perhitungan. Itu aturan utamanya seperti itu. Atau kalau memang diperlukan, nanti kita bisa menggunakan analisis pompa aktual gitu ya. Tapi pada intinya ketika memang pompa itu efisiensinya sangat baik, sebenarnya kita bisa menggunakan analisis pompa ideal. Nah, pada analisis pompa ideal ini displacement atau volume cairan yang diantarkan oleh pompa pada tiap putaran itu merupakan hubungan antara volume rumah pompa maksimum dikurangi volume minimumnya, terus dikalikan jumlah rumah pompa dan jumlah langkah pompa per putaran. Jadi displacement itu adalah perhitungannya seperti itu gitu ya. Jadi ketika jumlah rumah pompanya makin banyak atau jumlah langkah pompanya, struknya itu juga makin banyak, tentu displacementnya semakin besar. Nah, ini kita tentukan ketika kita akan memilih pompa gitu. Kita targetkan tuh berapa volume yang ingin kita pindahkan dalam setiap putaran gitu. Debitnya seberapa besar gitu. Nah, itu sangat menentukan jenis pompa maupun ukuran pompanya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita juga
dengan asumsi tadi, karena ini analisis ideal, maka asumsinya itu kebocoran internal itu tidak terjadi. Juga asumsi yang kedua itu tidak ada gesekan itu, karena mungkin gesekannya sangat kecil antara cairan dengan dinding pipa maupun antar elemen atau antar komponen itu kecil, maka kita bisa abaikan gesekan yang terjadi. Juga diasumsikan tidak ada rugi-rugi tekanan atau pressure losses. Nah, di sini kita bisa mendapatkan debit pompa teoritis, terus torsi penggerak pompa teoritis, peningkatan tekanan akibat kerja pompa seperti apa, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan daya outputnya gitu, daya hidrolik pompa pada jalur keluarnya gitu berapa. Nah, tentu daya hidrolik di sini tuh daya hidrolik idealnya gitu, teoritisnya, bukan aktualnya gitu ya. Jadi seperti itu, dengan analisis pompa ideal ini kita bisa mendapatkan dayanya seperti apa. Nah, dari hasil daya inilah yang akan kita gunakan untuk memilih spesifikasi pompa yang akan kita gunakan dalam perancangan nantinya. Selanjutnya kita juga akan bahas mengenai analisis pompa aktual. Jadi kalau yang tadi teoritisnya atau yang idealnya, ini yang aktualnya. Debit aktual pompa itu sebenarnya pasti dipengaruhi oleh adanya kebocoran internal, adanya gesekan, juga adanya losses atau rugi-rugi tekanan. Nah, sehingga debit aktual pompa itu pasti lebih kecil dari teoritisnya, karena kan nggak ada efisiensi yang 100%. Jadi kerugian yang diperoleh tadi itu mengakibatkan debit aktual yang keluar dari pompa itu menjadi lebih kecil. Nah, seberapa kecilnya tentu yang harus kita hitung adalah efisiensi pompanya. Nah, di sini efisiensi pompa itu ada 3 jenis. Yang pertama volumetrik, kedua mekanik, dan yang terakhir adalah hidrolik. Nah, efisiensi volumetrik ini efisiensi yang diakibatkan oleh adanya kebocoran internal. Anda bisa lihat rumusnya seperti di atas gitu ya. Jadi ini faktor yang mempengaruhi adalah faktor kebocoran internal yang terjadi pada pompa, dan ini pasti terjadi sebenarnya. Terus yang kedua adalah efisiensi mekanik. Nah, efisiensi mekanik ini terjadi akibat adanya gesekan, baik gesekan antara cairan dengan dinding pipa maupun gesekan antar komponen gitu ya. Jadi komponen-komponen yang bergerak itu kan tentu bergesekan. Jadi komponen pada sistem hidrolik itu kan saling bergesekan. Nah, akibat gesekan tersebutlah ada efisiensi mekanik yang harus dihitung. Efisiensi mekanik ini pasti akan menurunkan gitu ya, menurunkan outputnya nanti. Nah, yang ketiga adalah efisiensi hidrolik. Nah, efisiensi hidrolik ini muncul sebagai akibat adanya losses atau pressure losses gitu ya, rugi-rugi tekanan. Nah, di sini kita bisa lihat efisiensi hidrolik ini sebagai perbandingan antara tekanan aktual keluar dari pompa dengan tekanan dalam rumah pompa. Jadi tekanan dalam rumah pompa itu pasti lebih besar dari tekanan keluarnya karena ada efek pressure losses tadi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memperoleh ketiga efisiensi tadi, maka kita bisa mendapatkan efisiensi total pompa. Jadi berapa? Tentu kita kalikan semua efisiensi tadi. Nah, efisiensi total pompa ini itu bermacam-macam ya, dari mulai 0,8 sampai 0,99. Jadi ada memang pompa yang efisiensinya lebih kecil, tapi ada juga pompa yang mendekati 100%. Nah, pompa torak atau pompa piston itu biasanya punya efisiensi yang tinggi, yang mendekati 100%, biasanya di atas 90%. Sedangkan pompa kipas atau pompa fin dan pompa roda gigi atau gear pump itu umumnya memiliki efisiensi yang lebih rendah, jadi mendekati 80%. Kalau di bawah 80% sih enggak juga, mungkin pompanya rusak gitu ya. Jadi dengan efisiensi yang rendah tentu analisis pompa ideal itu tidak boleh dilakukan gitu. Karena kita mau tambahkan safety factor berapa kalau seperti itu gitu. Tapi ketika efisiensi pompanya bagus, maka
kita bisa melakukan analisis pompa ideal. Jadi bisa kita abaikan, katakanlah efisiensinya di atas 95%. Nah, tentu kita bisa menggunakan analisis pompa ideal juga gitu, dengan mungkin safety factor yang cukup 10% saja, itu kan sudah memadai. Jadi pertimbangan untuk melakukan analisis pompa ideal maupun aktual itu sangat dipengaruhi oleh jenis pompa yang akan kita gunakan nantinya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.